dari yang tidak nyaman. Itu yang menjadikan manusia tidak minat dengan kebenaran, menjadikan manusia jauh dari cara berpikir dan cara hidup yang benar. Ada satu analogi dari Pak Guru. Si Abdullah bertetangga dengan Sudrun. Suatu hari Sudrun jalan-jalan ke mall atau tempat wisata, sedangkan Abdullah di rumah saja. Ada kejadian kebakaran di rumah Sudrun, dan Abdullah berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air dan menjaga dan berusaha untuk menghubungi Sudrun. Karena si Sudrun ini lagi di tempat wisata, jadi tidak mendengar panggilan telepon. Sebaliknya, saat mengangkat telepon tersebut, dia menganggap berita biasa saja karena lebih terdengar bising di tempat wisata. Saat pulang, barulah melihat kejadian dan penyesalan datang terlambat. Rumahnya sudah habis terbakar. Ini digambarkan kepada kita bahwa orang beriman dan guru kita sudah sering mengingatkan kita di dunia ini untuk ke jalan yang benar, tapi kita selalu mengabaikan pemberitahuan itu. Sesampainya setelah meninggal atau mati baru kita mengalami penyesalan. Selanjutnya, ternyata bayang-bayang dari matahari itu adalah suatu bukti kekuasaan Allah. Ada siang, ada malam. Normalnya manusia kalau siang bekerja dan malam waktunya istirahat. Allah menciptakan angin, ada angin yang baik, ada angin yang jahat. Contoh angin yang baik, angin yang sepoi-sepoi yang membawa serbuk sari untuk tanaman dan terus berkembang biak. Dan Allah juga menciptakan hujan untuk menghidupi tanah-tanah yang tandus dan memberi minuman bagi hewan-hewan ternak. Dan hujan itu sebagai pelajaran manusia agar kita selalu bersyukur. Mungkin demikian Gus yang bisa saya singkat dari Al-Furqan ayat 44 sampai 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Putra menyoroti tentang ayat yang menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah bisa tampak dari apa yang Allah ciptakan, terutama bumi, langit, seisinya, dan kita juga bisa memirsa sendiri bagaimana kekuasaan Allah itu begitu luar biasa, begitu sempurna. Cuma ya tidak semua manusia bisa melihat itu sebagai sebuah tanda kekuasaan Allah. Dan kita ngaji ini untuk memastikan kita bisa melihat itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sudah. Silakan selanjutnya. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saya mau mencoba apa yang saya dapat insya Allah ayat 12 sampai dengan 17 Al-Furqan. Ketika sudah ada tanda suara gemuruh, maka sudah mulai hancur luluh segalanya dan segala sesuatu tidak akan berguna lagi. Neraka itu adalah makhluk. Sehingga ketika melihat orang-orang yang berdosa, neraka itu kelihatan kebuasannya, berusaha untuk melepaskan ikatan-ikatan. Tiap kali itu dijaga oleh para malaikat yang begitu kuatnya. Neraka itu dijaga oleh 70.000 tali kekang. Yang setiap tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Untuk mencegah agar neraka itu bisa menunggu, bisa sabar sampai selesai penghisapan. Nah, tali neraka itu menunjukkan betapa liarnya neraka itu. Sangat mengerikan. Karena neraka melihat kejahatan orang-orang yang berdosa itu, sehingga meronta-ronta, ingin melepaskan diri, ingin segera menerkam mereka. Manusia yang mendengar betapa marahnya neraka itu.
neraka mendengar orang-orang yang berdosa itu sangat marah sehingga ingin melepaskan diri dari tali-tali itu. Maka yang harus kita usahakan, marilah kita berusaha menjauhkan dari dosa-dosa agar tidak ditunjukkan oleh neraka, ditunjukkan neraka yang begitu ganas. Orang-orang yang berdosa itu benar-benar merasa ketakutan dan mereka mengatakan, kenapa tidak sekali mati saja dan tidak dihidupkan kembali? Saking takutnya dengan kejamnya dan buasnya neraka yang maksud tadi. Rasulullah bersabda, kalau seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan sedikit tertawa dan akan menangis yang banyak. Karena konsekuensi akhirat itu sangat berat. Dengan adanya peringatan itu, marilah kita sangat berhati-hati, semoga kita bisa selamat. Kengerian semacam itu tidak kelihatan karena tertutup dengan kemewahan-kemewahan dunia yang sangat menarik. Sungguh yang begitu indah itu sehingga tertutup kesulitan atau larangan-larangan yang indah yang tidak bermanfaat dan penuh dengan jebakan-jebakan itu. Semoga kita diselamatkan dari jebakan-jebakan yang sangat membahayakan itu. Dalam Al-Haqqah ayat 27, seandainya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ayat 28, hartaku sama sekali tidak berguna lagi bagiku. Apabila orang-orang yang berdosa itu dilemparkan ke tempat yang sempit, di neraka dan dibelenggu, mereka berteriak mengharap kebinasaan, putus asa. Kemudian dikatakan, janganlah kamu mengharap satu kali kebinasaan, akan tetapi haraplah kebinasaan itu yang berulang-ulang. Mungkin itu Gus yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Suratmi sudah menyoroti bagaimana perilaku umat yang juga disoroti di dalam beberapa ayat yang tadi disebutkan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil tentu Quran memberi kita guidance bagaimana memilih dari kisah-kisah terdahulu itu untuk tidak menjadi kisah orang-orang yang dimurkai Allah, sebaliknya menjadi kisah meniru orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah SWT. Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah 3 orang yang berbagi catatan atau ingatannya. Silakan. Siapa lagi, monggo? Enggak? Izin, Gus. Ya, silakan. Saudara izin menyampaikan surat Al-Furqan ayat 21 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 21 menjelaskan mereka tidak percaya akhirat. Mereka mengatakan, mengapa kok enggak diturunkan malaikat? Atau mengapa kok tidak melihat langsung Tuhan saja? Mereka menganggap Allah itu ada jika bisa diindrakan. Kalau tidak bisa diindrakan, berarti Allah tidak ada. Mereka menyombongkan diri. Jangankan mereka melihat akan semesta alam. Mengunjungi saja tidak bagaimana bisa mengenalnya. Seberapa banyak kita ingin segera bertemu akhirat. Baik bertemu Allah di sujud-sujud kita, atau nanti bertemu betul di akhirat dengan Allah. Dalam surat Yunus ayat 7 dijelaskan, orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah karena mereka merasa sudah tentram di dunia. Dan orang yang ingin ketemu dengan Allah itu diberi cara oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yaitu orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan tidak menyekutukan Allah.
Jadi di sini kita harus bersegera beramal baik, beramal yang banyak dan menomorsatukan Allah. Kemudian kita harus bersabar. Dalam Al-Kahfi ayat 28, bersabarlah bersama orang yang menyeru Tuhannya dan jangan berpaling mengikuti orang-orang yang lalai. Dalam surat 23 dijelaskan, kami akan perlihatkan amal mereka seperti debu yang bertebangan. Mengapa? Karena dunia sudah merasa baik, karena riya dan beramal sering diundat-undat dan lain sebagainya. Dalam surat 24 dijelaskan, penghuni surga itu adalah tempat tinggal yang paling indah untuk istirahat. Dan dalam surat 27 dijelaskan, orang-orang kafir nanti akan menggigit jari, menyesali perbuatannya sambil mengatakan, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, maka tidak akan begini. Demikian Gus, matur nyembah nuwun, ngapunten sampunipun. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Oke. Itu dari beberapa ayat yang juga disarikan. Selanjutnya, monggo silakan. Sinten malih yang mau berbagi. Silakan. Monggo. Belum nanti kita buka juga pertanyaan-pertanyaan sisa yang kemarin belum terjawab di 1 bulan saat kita menyampaikan atau berdiskusi tentang ayat 1 sampai ayat 77. Monggo nanti bisa ditanyakan dan kita diskusikan lagi tentang mungkin beberapa ayat yang waktu itu dulur-dulur semua tidak sempat atau karena waktu yang terbatas sehingga belum tersampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin muncul. Sekarang sebelum itu silakan yang mau menyampaikan summary atau catatan atau kesimpulan-kesimpulan beberapa ayat penting dari ayat 1 sampai ayat 77. Ini adalah waktunya untuk murojaah. Silakan. Sana menyampaikan. Silakan. Atau Mas Yok. Sana silakan. Yang sedang terbuka mikrofonnya atau siapa, silakan. Monggo, silakan. Oke, izin sambil menunggu dulur-dulur yang lain. Di sini kami akan membacakan ulang dari ayat surat Al-Furqan ayat 62 sampai 67 pada kajian tafsir Kamis 12 Februari 2026. Alhamdulillah, di situ bahwa ujian kita adalah materi kehidupan itu sendiri. Jadi ketika kita berangkat bekerja ke sawah, ke proyek, ke kantor, ke laut, bagi nelayan, ketika di tengah perjalanan ada orang yang butuh bantuan, apa yang kita lakukan? Atau ketika di rumah tiba-tiba ada tetangga yang datang meminta pertolongan karena anaknya sakit atau minta diantar ke rumah sakit, maka jawaban kita cuek, menolong, nyuruh orang
atau pura-pura tidak tahu atau bagaimana. Nah, itu materi ujian. Maka Bapak Guru Mukhtar pernah dawuh bahwa dunia ini adalah materi ujian bagi kita. Terima kasih, itu saja. Oke, Matur Suwun, terima kasih. Silakan, ada lagi? Iya, silakan Pak Bakhrul. Saya angkat tangan itu. Iya. Ada yang mau berbagi lagi? Silakan Pak Bakhrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari ayat 7 dan 11, Gus. Gimana? Nggih. Intinya manusia itu tidak percaya biar diturunkan siapapun nabi atau rasul itu. Dan dipahamkan pun mereka tidak akan pernah paham. Dalam surat Al-Furqan ayat 7, orang kafir ini tetap heran ketika melihat Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai manusia biasa yang sederhana, kok, gitu, sampai istilahnya itu kok, gitu, kok Rasul kok makan di jalan di pasar-pasar, gitu. Kira-kira seperti itu. Mau ditunjukkan kayak apapun ya seperti itu. Kenapa nggak diturunkan aja gitu? Ini di dalam surat Al-Furqan, sehingga direferensikan pada surat Al-An'am ayat 111. Supaya tidak salah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan akan disampaikan dalam surat Al-An'am 111. Jadi memang kalau tidak mendapatkan hidayah, dan hidayah itu tidak datang begitu saja tanpa kita berupaya untuk bisa memahami atau mencari tentang kebenaran itu. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekecil apapun, ini kesimpulan saya, sekecil apapun kita itu wajib, walaupun tidak nyata tetapi terasa. Itu yang saya rasakan, bahwa Allah itu ada. Nah, buktinya semua itu dicantumkan di dalam Al-Quran di surat manapun. Itu kalau kita paham. Nah, mudah-mudahan kepahaman itu bisa kita terima total, ya, totality terhadap adanya Allah itu. Itu saja Gus yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bakhrul. Dan itu memang ayat yang disampaikan Pak Bakhrul tadi sesuatu yang sangat relevan pada zaman sekarang, terutama menjadi pedoman buat kita untuk tidak gampang menentukan siapa yang mau kita ikuti di dalam hidup. Kenapa? Karena sejak zaman dulu manusia memang membuat kriteria tentang pemimpin, orang yang diikuti, itu berdasarkan kriteria-kriteria lahir. Sementara para rasul, para nabi itu dipilih Allah tidak dengan kriteria manusia. Maka kalau manusia di zaman para nabi, para rasul ya sama, mau
Rasul kok ke pasar, Rasul kok makan, kan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya menurut mereka harusnya Rasul itu dari malaikat terbang ke sana mari pakai sayap, bisa ngilang, bisa dibasuh nggak mempan, dicelup nggak basah gitu. Akhirnya banyak orang yang sekarang pengen sakti-sakti itu kan biar begitu kan. Tapi kata Allah bukan itu. Dan seandainya pun kata Allah, Rasul diutus dari malaikat bersayap, atau para rasul, para nabi itu juga hebat, bisa ngilang. Apa dipikir manusia pasti beriman? Enggak juga. Enggak juga. Nah ini satu keutamaan ya, kita ini memiliki Quran dan mengimaninya itu. Akhirnya kita sebelum penyesalan di akhirat karena salah milih pemimpin, kita alhamdulillah sekarang masih punya kesempatan tuh untuk tidak gampang memilih hanya karena viral, hanya karena dikenal sakti dan lain sebagainya. Sakti itulah yang baik, itu sakti tanpa haji-haji. Di sakti yang karena perilaku, sakti yang karena bukan benda-benda ya. Karena memang di hadapan Allah. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Oke, terima kasih Pak Bahrul atas ulasan ayat 7 sampai ayat 11-nya. Selanjutnya silakan. Itu Malik. Yang punya catatan penting, menarik untuk kita bahas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mereview surat Al-Furqan ayat 63, yaitu di sini disebutkan ciri-ciri hamba Allah yang beriman, yaitu yang pertama, apabila berjalan kemudian dihina, diejek, mengucapkan salaman. Yes. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman yaitu menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk bertahajud. Dan yang ketiga, orang yang selalu berdoa minta dijauhkan dari azab Allah, dari azab neraka jahanam. Dan yang keempat, yang termasuk hamba Allah yang beriman yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat 68, yaitu dijelaskan orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang mengakhiri kemaksiatannya ditutupi dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, kemarin Gus Gori juga menerangkan tentang ayo merubah mindset hidup kita ini, jangan hanya seperti burung yang berkicauan di belakang pohon, di belakang rumah Gus Gori ini sering berkicauan, cari makan, pulang pergi, kemudian nanti balik lagi, cari makan lagi, kerja. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah yang beriman, itu selalu beribadah, menambah amal, tidak hanya sekedar kerja, cari makan, balik lagi, tapi untuk memperbanyak amal dan menyelesaikan ujian-ujian yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya kemarin, di ayat 60, ayat 58. Setiap yang ada di hadapan kita adalah ujian hidup kita, bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Gus. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Abdullah, Mbak Miana. Selanjutnya, itu Malik.
Makassar. Oke, silakan. Mbak Ida dulu, silakan. Ya, permisi guys. Untuk menambah ciri-ciri orang beriman yang haunan atau rendah hati. Di Quran Surat Al-Furqan ayat 61-78. Yakni haunan atau rendah hati. Ini kalau istilah Jawa yang namanya haunan itu adalah andap asor. Rendah hati, ajar murah sapa. Kalau kumlondo itu adalah siap ngalah dan sumeh murah senyum. Ini korelasinya adalah dengan Quran Surat Al-Isra ayat 27, yakni jangan sombong. Nah, dengan simbol-simbol kesombongan seperti Fir'aun yang kuasa, kalau sekarang ya Donald Trump kayak ya orang yang sok kuasa itu, maka orang-orang yang sombong itu pun tidak bisa menembus bumi. Meskipun orang Rusia sudah berusaha dan sudah ada jejaknya ingin menembus bumi, tapi toh tidak ada bukti nyata apa yang diinginkannya. Kemudian ciri orang beriman selanjutnya yakni bila dihina itu selalu mengucapkan salaman, yakni ucapan yang baik dan ucapan atau membalas dengan kebaikan. Kemudian ciri orang beriman selanjutnya yakni mengamalkan sholat malam atau tahajud, dan di sini sholat tahajud itu merupakan amalan sunnah, tapi di sini ada beberapa ayat yang mendukung tentang meskipun sunnah tapi itu adalah bentuk sebuah kewajiban terhadap orang-orang beriman, yakni dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 16, Adz-Dzariyat 17-18, Al-Isra ayat 79, Ali Imran ayat 114, dan Ali Imran ayat 17. Selanjutnya ciri orang beriman yakni membaca Al-Quran atau tadarus, utamanya besok pada hari Ramadan. Dan selanjutnya ciri orang yang beriman yakni berinfak dengan standar apa yang diajarkan oleh Bapak Guru, yakni dengan iman A, iman B, atau iman C. Nah, dari sini iman A, iman B, iman C ini sudah berapakah kita melaksanakannya? Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Ida, ulasan tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan sedekah, dan itu juga menjadi hal penting dari beberapa ayat di surat Al-Furqan. Alhamdulillah, makasih. Silakan Pak Selamat tadi ya, dari Makassar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Selamat? Alhamdulillah sehat Gus. Ini mulai istri sehat semua? Iya, alhamdulillah. Monggo silakan. Ini kami ingin menyampaikan lagi Quran ke-25 Al-Furqan ayat 56 sampai 61, yaitu waktu itu yang dibahas pada hari Selasa 10 Februari 2026. Yaitu tugas Nabi dan Rasul itu hanya untuk memberi kabar gembira dan yang di ayat 56 gembira dan peringatan. Yaitu kemudian untuk itu kita yang sebagai umatnya ada pilihan bebas, pilihan. Tegasnya Nabi menyampaikan apa adanya, itu tidak mengurangi atau risalahnya tidak mengurangi. Dan tugasnya itu apa? Memberi risalah kabar gembira dan memberi Tuhanku itu memberikan adanya maksudnya ada jalan ke kiri dan ke kanan. Itu jalan ke kiri itu gampang, enak dan mudah diikuti. Kalau kanan itu naik, terjal, berduri, dan
tidak mengikuti hawa nafsu. Itu kalau itu berarti bonusnya kita akan mendapatkan surga. Dan tugasnya Nabi itu karena itu tidak menerima upah apa yang telah diterangkan yang korelasi dengan Quran surat At-Taubah ayat 128 itu isinya jiwa dan jiwa kasih Nabi Nuh. Kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 62 menyampaikan risalah yang tidak menerima upah. Kemudian Quran Yasin ayat 21. Terus ayat 59 itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Maksudnya gini, apa itu? Sinar alfa dan beta itu sinar gamma dapat menembus tembok. Itu terus maaf saya mikir tidak bisa menguraikan, susah ngomongnya. Itu untuk perang Nabi itu maksudnya itu kita itu punya jiwa kasih, memotong, maksudnya itu memotong itu untuk amputasi menghargai meracuni yang akan meracuni umat itu perang itu. Sementara itu aja Gus yang bisa sampaikan. Maaf kami kurang lancar berbicaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Nah, Pak Slamet menyoroti tentang tugas Basyiron wa Nadhiron, juga tentang Allah yang tidak dibatasi oleh masa, ruang, dan waktu. Nah ini ada dari kelompok-kelompok Islam ada juga yang mencoba menempatkan Allah itu dari ayat-ayat yang ada, itu letterlek gitu, letterlek tekstual saja. Kalau Allah berfirman Tumastawa al arsh, bahwa Allah kemudian bersemayam di atas arsy, maka mereka membuat deskripsi, oh ya di langit sana, ya di atas sana. Nah, itu yang kita kurang sepakat. Karena arah atas itu tidak ada buat Allah itu. Buat Allah itu tidak ada arah atas. Buat kita aja tidak ada, harusnya. Karena atas buat kita ya buat orang Amerika bawah toh. Kalau memang benar-benar bumi ini bulat. Itu kita berpijak di bumi yang bulat, yang satu hadap ke atas sana, bagi orang yang sedang hadap ke sana ya ini bawah. Maka atas dan bawah pun tidak ada buat Allah. Apalagi jika Allah itu sifat wajibnya adalah satu diantaranya mukhalafatul lil khawatifi qiyamuhu binafsihi, dan benar-benar berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diserupakan apapun, termasuk dengan manusia yang kalau punya singgasana harus punya tempat. Allah enggak ya. Allah maha segalanya, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi memenuhi langit dan bumi, dan juga disampaikan kalau bicara arsy itu dianggap singgasana, maka ayat kursi itu menjelaskan dengan gamblang wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a, luasnya kursiyuhu, kursinya Allah itu memenuhi langit bumi. Jadi bukan hanya di langit. Nah, ini catatan penting untuk kita, supaya ketika kita berdoa itu tidak hanya menengadah ke atas. Islam kan berdoa ngajarin menengadah ke atas, juga sujud ke bumi kan. Nah, sujud ke bumi menunjukkan ya Allah memenuhi langit dan bumi. Kalau Allah di atas saja tentu nggak pakai rukuk sujud itu. Ngadah ke atas saja. Nah, ini beberapa catatan penting. Terima kasih Pak Slamet. Ada lagi yang mau menyampaikan catatannya atau hal-hal penting yang didapat selama kita deres Al-Quran ayat 1 sampai 77 surat Al-Furqan? Silakan.
Dari Sumatera ini yang belum dengar tadi saya. Dari Makassar sudah, dari Bali sudah, dari Jawa sudah, dari Kalimantan sudah. Nah, yang dari Makassar sudah, yang dari Sumatera ini yang belum. Ayo, ada? Kayaknya masih panen kopi. Oke, terima kasih. Jadi ayat 1 sampai ayat 77, alhamdulillah sudah kita pelajari semua. Dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan tadi sudah disampaikan beberapa oleh seluruh semua. Banyak ya, mulai dari tentang tauhid, bagaimana sifat dan sifat dan ciri khas ketuhanan Allah yang tidak bisa dirupakan dalam benda-benda masa dan waktu karena Allah adalah maha segalanya. Kemudian juga fungsi Al-Quran, lalu ciri-ciri jenis kenabian kerasulan, kemudian juga bicara tentang bagaimana penentangan umat, dan juga termasuk bagaimana memilih pemimpin. Jadi satu di antaranya cirinya adalah surat Yasin ayat 21 tadi. Jadi ini menjadi pelajaran yang saya ingin dulu semua pahami bersama. Okay? Alhamdulillah, terima kasih kepada dulur semua yang sebentar lagi memasuki Ramadan. Juga saya berharap benar-benar menjaga kesehatan. Saya berharap memahami bahwa kita Ramadan itu membutuhkan persiapan fisik, jasmani, rohani. Sehingga yuk kita sepakati bersama bahwa ini semua membutuhkan bareng antara suami istri misalnya ya. Kalau suaminya lagi lelet ngorok